Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula ya. Jadi setelah kita selesai baca, kemudian kita ruku. Ruku kita biasa, Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini. Ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya, dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit, jangan lurus begini, tapi dibuka ke kanan ke kiri dikit, ya. Sebagian sunnahnya begini, ya. Ingat ini dijaga yang wajar biasa, begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini. Tidak perlu kita lihat ke depan sana. Karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya, seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Sebentar. Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini, ya, maka ini kepala misalnya, ya. Saya bikin kotak aja. Maka perhatikan di sini, ini lurus, ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung, maka ini lurus, lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit, ya. Agak naik sedikit akhirnya, ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik, dan ini salah, ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan, kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketiga, tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar, ya. Saya ulangi, jadi lihat, ya. Ini tangannya begini, ya. Tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit, ya. Buka sedikit. Pandangan kita cukup ke bawah, tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya, terlalu. Jadi agak rata aja, biar ini jadi rata dan antara punggung dengan kepala juga rata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya. Ya, Rasulullah SAW ketika dia sujud, ya, dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini, ya. Jangan juga pegang lutut samping begini, ya. Saya ulangi, ini salah seperti sebagian sholat. Bukan ini salah bukan berarti tidak sah, ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah, tidak sesuai sunnah, ya. Namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini, ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah yang benar begini, ya. Yang benar. Baik. Ketika kita ruku, ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumakninah.
tumainah tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca subhana rabbiyal azim, atau dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ya. Kita boleh ucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan subhana rabbiyal azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar subhana rabbiyal azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ustaz, boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita ingin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah, terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ya. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subuhun quddus rabbul malaikati. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju i'tidal, maka kita ngangkat tangan kembali, ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan, ya. Maka ada 2 pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita irsal, dilepaskan, ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan disedekap. Imam Ahmad rahimahullah taala memandang dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini, ya. Silakan saja. Kita bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita sholat jadi imam, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau kita sholat munfarid, sholat sendirian, kita bilang sami Allahu liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita baca? Juga sami Allahu liman hamidah. Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita ngangkat, terus kita bilang Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, mil'u samawati wal ardh, mil'u ma syi'ta, dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara salat, Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata, fa idza qala sami Allah liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat, ya. Jadi ketika kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, Rabbana lakal hamd. Salah, ya. Kita biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ya, jangan kita kemudian Rabbana lakal hamd, ya. Salah. Kita sedang memuji Allah, ya. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Sami Allah liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang Rabbana lakal hamdu. I'tidal bukan tempat untuk berdoa, ya. Kecuali kalau memang kita kunut. Ya, ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan Rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang memuji Allah bukan dalam kondisi sedang berdoa, ya. Maka jangan kita Rabbana lakal hamdu. Ini salah. Ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita setelah memuji Allah baru kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, ya. Adapun kita i'tidal maka biasa. Rabbana
walakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang solat sendiri atau jadi imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum maka cukup mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana lakal hamdu.